Sejumlah lembaga survei merilis hasil elektabilitas bakal calon presiden di sejumlah daerah di Indonesia. Baca pres PDIP Ganjar Pranowo unggul di Jawa Timur berdasarkan hasil survei SMRC. Sementara menurut survei LSI, Denny JA elektabilitas bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Rashid Baswedan turun usai deklarasi. Lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis hasil survei terbaru tentang elektabilitas bakal capres dan cawapres di wilayah Jawa Timur. Dalam survei yang dilakukan pada 20 hingga 22 September itu, SMRC melakukan simulasi dengan 3 pasangan, yakni Ganjar Pranowo Mahfud MD, Prabowo Subianto Erick Thohir, dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Hasilnya, pasangan Ganjar Mahfud unggul jauh dengan suara 45%, lalu disusul Prabowo Erick 28% dan Anies Caimin 12%. Sementara survei yang dilakukan LSI Denny JA 2 hari usai deklarasi Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di Surabaya, Jawa Timur menunjukkan elektabilitas bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Rashid Baswedan turun. Peneliti LSI Denny JA, Aji Alfarabi menyebut deklarasi Anies bersama Muhaimin menjadi faktor terkuat dari turunnya elektabilitas Anies. Aji memaparkan beberapa faktor yang menyebabkan elektabilitas Anies menurun. Pertama, pasca kritik keras dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang menyebut Anies tidak bisa memegang janji. Faktor kedua terkait pencabutan dukungan dari Partai Demokrat kepada Anies. Survei dilakukan dengan metode multi-stage random sampling terhadap 1.200 responden. Pak Prabowo Subianto masih perkasa ya, di urutan pertama di angka 39,8%. Kemudian disusul Pak Ganjar Pranowo, capres dari PDI Perjuangan dengan angka 37,9%. Pak Anies sendiri di angka 14,5% dan tidak tahu tidak jawab 7,8%. Sementara itu, dengan melibatkan sebanyak 1.200 responden melalui metode telepolling secara nasional pada survei 24-29 September 2023, Lembaga Survei Independen Nusantara merilis nama Yeni Wahid dengan elektabilitas tertinggi dari beberapa tokoh perempuan yang diinginkan masyarakat sebagai calon wakil presiden pada pemilu 2024. Yeni Wahid unggul dengan memperoleh elektabilitas 31,6%, disusul oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa 29%, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti 9,2%, Puan Maharani 7,2%, serta Sri Mulyani 4%. Sosok Yeni Wahid tadi sering disebut memiliki basis NU, basis dia juga menjadi sebagai warga NU. Yang kedua kemudian sosok Yeni Wahid juga menjadi representasi kaum perempuan. Pada kesempatan yang sama, pengamat politik sekaligus dosen Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin mengungkapkan, sosok cawapres menjadi penting untuk dapat memenangkan Pilpres 2024 mendatang. Ketika misalkan capres saat ini elektabilitasnya itu hampir sama lah ya, merata antara Pak Prabowo, Ganjar dan Pak Anies, maka sosok cawapres itu menjadi penting. Nah, figur perempuan itu menjadi penting. Lalu juga figur dari Nahdlatul Ulama juga penting dan figur tadi perempuan penting. Nah, Mbak Yeni Wahid ini mewakili dari representasi itu, Ujang menambahkan, kompetitifnya survei elektabilitas capres-cawapres yang ada saat ini, maka Jawa Timur menjadi battleground atau pertarungan utama dalam Pilpres 2024 nanti. Tim Liputan CNN Indonesia.